Nama aku Gilida Resya Simbolon. Aku dari program studi pendidikan IPA 2024A dengan NIM 4241151008. Nah, pada video kali ini aku akan jelasin apa sih itu karbohidrat, fungsinya, dan jenis-jenisnya. Jadi, tonton ya. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rasio umum CnH2ON. Mereka merupakan salah satu mikronutrien esensial bagi tubuh manusia dan berperan penting dalam proses biologis lainnya. Yang dimana fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia, memberikan 4 kalori per gram, dan sebagai penyimpan energi di makhluk hidup. Selain itu, karbohidrat juga berperan dalam struktur dan fungsi sel, serta sintesis asam nukleat. Struktur dasarnya itu monomer karbohidrat adalah monosakarida. Jenis-jenis karbohidrat yang pertama karbohidrat sederhana, monosakarida, dan disakarida. Monosakarida tidak dapat dihidrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contohnya glukosa dalam gula darah, buah, fruktosa dalam buah matang, madu. Disakarida terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang bergabung melalui ikatan glikosida. Yang kedua, karbohidrat kompleks atau polisakarida terbentuk dari banyak molekul monosakarida. Contohnya, yang pertama yaitu patinya, menyimpan energi pada tumbuhan seperti dalam beras, jagung, dan kentang. Selulosa, komponen dinding sel tumbuhan. Dalam sayuran hijau, serat makanan. Glikogen, penyimpanan energi pada hewan dan manusia, atau dalam hati dan otot. Di kimia sederhana untuk identifikasi karbohidrat, uji Molis atau uji umum karbohidrat, yang dimana tujuannya adalah untuk mengetahui apakah suatu sampel mengandung karbohidrat atau tidak. Prinsipnya itu reaksi karbohidrat dengan asam sulfat pekat atau H2SO4 yang membentuk cincin ungu. Hasil positifnya terbentuknya cincin berwarna ungu di batas antara 2 lapisan cairan. Yang berikutnya itu ada uji Benedict atau uji gula reduksi. Tujuannya untuk mendeteksi adanya gula reduksi atau glukosa, fruktosa, maltosa. Prinsipnya reaksi reduksi kupri menjadi kupro dalam suasana basah. Hasil positif perubahan warna biru menjadi hijau, kuning, atau endapan merah bata. Yang ketiga, uji iodin atau uji amilum pati. Tujuannya untuk membedakan polisakarida atau amilum dari karbohidrat lain. Prinsipnya iodin masuk ke dalam struktur heliks amilum. Hasil positif munculnya warna biru tua atau kehitaman. Jika warna coklat atau kuning berarti negatif atau disebut bukan amilum. Yang keempat, uji Seliwanov atau uji ketosa. Tujuannya untuk membedakan dua gula jenis ketosa seperti fruktosa dari aldosa seperti glukosa. Hasil positifnya larutan berubah menjadi merah ceri dalam waktu yang cepat. Identifikasi karbohidrat dari sumber makanan. Makanan yang mengandung karbohidrat sederhana yaitu gula pasir, madu, buah-buahan manis seperti pisang, apel, jeruk, minuman manis, dan permen. Makanan yang mengandung karbohidrat kompleks yaitu biji-bijian dapat berupa beras, gandum, jagung, dan roti. Dan umbi-umbian itu ada kentang, ubi jalar, dan singkong. Susu dan produk olahannya susu murni, yogurt, atau mengandung laktosa. Sayuran, bayam, kubis, brokoli, atau mengandung selulosa. Berikut ada karbohidrat kompleks dan sederhana. Karbohidrat kompleks atau pati adalah sumber energi tahan lama yang kaya nutrisi, berserat tinggi, dan menstabilkan gula darah seperti biji-bijian dan sayuran. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu terdapat beras merah, oatmeal, brokoli, roti gandum, ubi, dan pisang. Yang berikutnya karbohidrat sederhana atau gula dicerna cepat, memberikan energi instan namun singkat, dan berisiko menaikkan gula darah secara tajam. Contohnya seperti kentang goreng, sereal, kue atau donat, mie, nasi putih, atau roti putih. Kenapa karbohidrat itu bermanfaat? Karbohidrat adalah makronutrien utama yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar, yang dimana menjadi sumber energi utama. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa. Glukosa adalah bahan bakar yang utama bagi sel tubuh, terutama otak dan sistem saraf pusat yang hampir sepenuhnya bergantungan pada glukosa. Yang kedua, cadangan energi. Kelebihan glukosa disimpan dalam bentuk glikolen di hati dan otot
untuk digunakan saat kita beraktivitas berat atau berpuasa. Yang ketiga, efek protein sparing. Jika karbohidrat cukup, tubuh tidak akan membakar protein atau otot untuk dijadikan energi. Jadi, karbohidrat menjaga massa otot kita. Lalu, apakah yang terjadi jika tubuh tidak mendapatkan asupan karbohidrat yang cukup? Nah, yang pertama yang akan terjadi adalah ketosis, yang dimana keadaan tubuh mulai membakar lemak secara paksa untuk energi karena glukosa habis. Proses ini menghasilkan zat sisa bernama keton. Gejalanya meliputi bau mulut yang khas seperti buah atau aseton, mual, dan pusing. Yang kedua, hipolikemia. Kadar gula darah turun drastis, tubuh akan merasa lemas, gemetar, keringat dingin, susah konsentrasi, bahkan berkemungkinan untuk pingsan. Yang ketiga, katabolisme otot. Tubuh akan mulai memecah jaringan otot untuk mendapatkan energi dan menyebabkan penurunan massa otot dan kelemahan fisik. Nah, dapat kita lihat pada hasil video tadi bahwasannya ada perubahan warna yang terjadi. Nah, penjelasannya, eksperimen nasi dan betadin adalah tes sederhana untuk menguji keberadaan karbohidrat atau amilon. Di warna biru kehitaman yang muncul menandakan nasi mengandung karbohidrat. Betadin digunakan karena kandungan iodinnya yang bereaksi dengan amilon. Tahu tidak berubah warna karena tidak mengandung karbohidrat.